Halo teman-teman kelontong ruru, kembali ke trivia spesies nepe kali ini ya. Nah, kali ini saya akan bahas bahan yang sebenarnya udah dari lama ready, tapi karena saya pikir nggak ada yang minat tahu, nggak saya bikin, tapi kemarin ada yang request, yaitu Nepenthes rainwartiana. Nah, saya akan banyak menyadur bahannya itu dari internet dan bukunya Stuart McPherson ya. Jadi untuk Nepenthes rainwartiana ini udah dideskripsikan pertama kali oleh Mickwell tahun 1852. Setahun setelah 1852 berarti sekitar tahun 1853, Nepenthes villosa yang sangat fenomenal itu juga dideskripsiin. Jadi si rainwart ini termasuk salah satu nepe yang udah dari lama dikenal oleh Science ya. Nah, kenapa sih namanya rainwart? Ini juga cukup menarik. Ini diberi nama rainwartiana in honor of Caspar Rainwart. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah tahu, Caspar Rainwart adalah salah satu pendiri dari Kebun Raya Bogor, kebanggaan Indonesia ya, yang ada di Bogor. Nah, kemudian si rainwartiana ini juga belakangan baru-baru ini, sebenarnya nggak baru-baru juga sih, udah rada lama lah, di 2000 awal tahun lalu itu memicu kontroversi karena ada yang mendeskripsikan sebagai Nepenthes nakui yudini. Jadi teman-teman bisa cari nakui yudini. Itu deskripsi oleh para ahli dari Malaysia, tapi setelah ditelusuri ternyata itu hanyalah sinonim rainwart dan nggak absah ya jadinya ya, karena udah masuk. Nah, si rainwartiana ini itu sendiri adalah nepe yang menurut saya ya sangat bandel karena dia penyebarannya dari 0 sampai 2200 meter. 2200 meter tuh HL banget, itu udah dingin banget. Jadi menurut saya rainwartiana ini adalah nepe yang sangat cocok dipiara oleh pemula. Kemudian juga kalau mau dibuat dihibridisasi itu juga sangat bagus sebagai bahan. Cuman sayangnya kelemahan dari rainwartiana adalah dia mirip seperti mirabilis, gracilis, sama globosa. Dominan banget saat menjadi hybrid. Jadi walaupun dia memberi kebandelan yang luar biasa, jadi kebandelannya si rainwart ini ya, selain dia kuat media apapun, nanti kita akan bahas. Kemudian juga kuat kering, kuat becek, dan dia juga kuat full sun maupun tempat gelap. Nah, semua kebandelannya si rainwart ini pasti diwarisin ke hybridnya. Sebagai contoh adalah ini. Ini adalah salah satu hybrid yang udah lama beredar di Indonesia, rainwart ventricosa. Cukup lucu ya corak warnanya. Saya dapat dari Om Roni, thank you sebagai bahan barter kemarin. Nah, ini kelihatan ya, warna ventricosa yang biasanya khas merah di bibir pun, dan keluar durinya tetap kalah sama rainwart. Si ventri cuma dikasih bercak merahnya. Kemudian yang rada unik juga sebenarnya karakter daun rainwart itu kan mirip sama ventri ya. Rada-rada lanceolate, panjang gini, kemudian juga rada-rada ampleksi kaul gini. Nah, jadinya di hybridnya juga unik jadinya, karena kedua karakter plannya sangat mirip. Cuman yang jadi cantik ini garis merahnya jadi keluar ya setelah di hybrid sama ventri. Dan ciri khas ventri juga daunnya jadi lebih keras dibandingkan dengan rainwart biasa. Kaku banget, cenderung sukulen dibandingkan dengan rainwart yang ini. Warnanya juga cakep, kemudian kelihatan ditanam di kokopet biasa. Saya juga pakai tatakan, juga mau-mau aja. Kemudian yang menarik juga kalau kalian ngikutin serialnya dari BE, Borneo Exotic juga, mereka iseng banget ya, mereka sampai bikin hybrid Rob Cantley rainwartiana. Dan di situ wujudnya pun tetap rainwart banget, cuman ukurannya jumbo aja. Nah, itulah keunikan rainwart. Nah, dari habitatnya yang sangat luas 0 sampai 2200 meter itu, ini kelihatan adalah nepe yang benar-benar penakluk ya. Udah benar-benar menurut saya, hipotesa saya adalah salah satu nepe yang evolusinya udah paling modern, paling canggih. Kenapa? Kelihatan. Pada saat dia hidup di lowland, itu rata-rata habitatnya sangat rata. Dari rawa yang becek ada, dari tebing-tebing kering bebatuan ada, dari bekas-bekas pertambangan yang penuh bahan-bahan kimia beracun mereka juga ada, bahkan sampai ke pinggir-pinggir jalan raya.
Ada di Malaysia, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Si Rainwart ini mirip kayak mirabilis, banyak di pinggir jalan raya, di tebing-tebing gitu. Nah, kalau di HL gimana? Jadi kalau udah ketinggian 1.500 ke atas, mereka banyak kan hidup di serasah daun, bahkan ada yang hidup epifit juga di lumut-lumut gitu. Nah, dari situ kan membuktikan kalau si Rainwart ini bener-bener adaptif banget. Mau medianya apapun tetap hidup, mau tingkat kelembapannya gimana pun tetap hidup. Dan kemudian juga yang menarik, mereka mau di low light ataupun di highlight. Jadi maksudnya di cahaya kuat ataupun cahaya gelap tetap hidup, tapi sangat kuat dan sangat vigor di full sun. Ini benar-benar nepe yang menurut saya bomb proof ya. Kalau orang luar bilang pada saat perang nuklir Ventricosa itu masih tetap hidup. Nah, kalau versi Asianya atau Indonesianya si Renwartiana ini saya yakin juga kalau sampai kiamat nuklir dia masih tetap hidup. Nah, di habitat dia karakternya bisa tumbuh vining sampai 13 meter dan biasanya mereka akan langsung manjat perdu atau vegetasi sekitar. Jadi perdu itu kan sejenis tanaman semak yang branching ya, yang benar-benar lebat, keribu gitu dan penuh ranting-ranting kecil. Nah, kalau di habitat banyak Rainwartiana itu yang tumbuhnya sampai menuhin perdu tersebut. Jadi bayangin sebuah beringin kerdil atau beringin bonsai tapi isinya kantong sama daun rainwort semua. Jadi cakep di habitat. Nah, kemudian juga yang menarik, karakter dari rainwort ini, dia adalah salah satu tumbuhan pionir. Biasanya dia tumbuh seperti di konten sebelumnya saya jelasin kalau ada habitat yang terganggu oleh manusia atau alam atau rusak, biasanya kan ditumbuhi oleh tanaman pionir seperti pakis, lumut, dan lainnya. Nah, nggak lama biasanya akan disusul oleh rainwort. Dan biasanya setelah habitat tersebut subur kembali, setelah dirombak oleh para tanaman pionir, kan biasanya tanaman pionirnya kalah. Pelan-pelan mulai ditumbuhi oleh tanaman yang fertil lainnya atau tanaman yang penghuni lahan subur ya. Nah, pada saat lahan tersebut sudah subur, si Rainwartiana ini karakternya biasanya tetap stay di situ. Jadi saya mengkategorikan dia masih bisa tumbuh di tanah yang sebenarnya relatif nggak terlalu nggak terlalu rusak. Jadi di tanah yang masih relatif subur dia masih bisa. Makanya saya rekomendasiin kalau ada teman-teman yang mau iseng nanam nepe buat di kebun-kebun, saya rekomenin bisa coba Rainwartiana ini. Kenapa? Karena dia kuat full sun, kuat becek maupun kering. Kemudian juga relatif kuat dengan media apapun. Saya udah coba di berbagai media. Semuanya tetap mau. Nah, kemudian juga si Rainwartiana ini salah satu nepe yang menikmati pergaulan bebas ya, karena dia habitatnya rata. Jadi hybrid alamnya dia dengan nepe lain itu sangat banyak. Kalau dengan nepe lowland lain udah pasti ya jelas. Cuman yang rada unik dia banyak menghybridisasi alam dengan Fusca, spatulata, dan yang paling terkenal di Gunung Kelam dia juga terhibridisasi dengan Clipeata. Jadi di Gunung Kelam habitat aslinya klip itu juga ada Rainwartiana sama Albo. Nah, si Rainwart ini banyak juga yang kawin dengan Clipeata. Nah, dari segi habitat sendiri kira-kira cirinya gimana sih? Kalau Rainwart itu yang paling banyak setahu saya adalah yang varian merah kayak gini, merah atau oranye. Kemudian justru kalau dari pengalaman saya lihat koleksi Rainwart teman saya, kurang kerjaan banget ya dia koleksi Rainwart ya. Itu justru yang jarang yang warna hijau. Tapi konon katanya ada juga yang warna ungu. Nah, yang warna ungu itu saya belum pernah lihat ya di koleksi. Atau mungkin pasti teman-teman ada yang punya lah, mungkin yang di daerah luar Jakarta. Nah, yang menarik ini kenapa nggak saya sebut, saya curiga ini adalah hybrid. Kita compare ya side to side. Kelihatan ini karakter daunnya lebih lemas, ini lebih kaku. Tapi ada kemungkinan juga ini adalah variasi dari Rainwart. Nah, yang unik juga, kenapa teman-teman saya saranin piara Rainwart? Kalau mau coba Rainwart itu enaknya kantongnya rame. Jadi satu tanaman itu kantongnya bisa banyak dan rata-rata awet. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini adalah lowernya Rainwart. Nah, uniknya dari Rainwart itu kadang dia mirip seperti nepe inter atau HL, cenderung mau langsung kantong inter. Jadi tendril insertionnya ada di samping kayak gini. Cuman kan ini rata-rata apa ya tuh, tendrilnya di samping, tapi bagian pantat sininya masih tetap normal.
Sedangkan Rainward yang saya dapat ini cukup unik. Ini saya dikasih bonusan oleh salah satu teman saya. Tadinya ini variegata, makanya saya tanamnya di media bebatuan. Cuman dia relatif durhaka, nanti kita coba aja tunggu basalnya ya. Daunnya yang variegata udah hilang. Nah, cuman yang aneh dari dia adalah tuh, dia penyok di sini. Kelihatan ya penyoknya. Dan ini relatif stabil. Tuh, kelihatan penyok banget. Tuh, dua-duanya penyok semua. Kita bandingin dengan yang ini. Tuh, nggak ada penyoknya. Kemudian juga daunnya dan ukuran kantongnya relatif lebih gede ya Rainward yang ini. Cuman mungkin juga dia bukan hybrid alam. Cuman sih saya curiga andai ini memang hybrid, kayaknya terhybrid dengan Mirabilis atau mungkin jenis lainnya, Eustachia kali ya. Cuman nggak mungkin juga, kalau Eus biasanya topinya bagus, ada coraknya. Nah, kalau ke hybrid dengan Mirabilis biasanya juga ada apa? Gerigi-gerigi khas Mirabilis. Nah, mungkin juga memang Rainward itu variasinya banyak. Seperti contoh kan ada yang dibilang Rainwardiana varian Samarinda. Cuman itu masih belum jelas ya, karena pas didatengin itu katanya sih nggak absah, cuman bentuk varian dari Rainward. Yang menarik juga dari Rainward, itu teman saya yang koleksi Rainward, dia punya satu Rainwardiana yang sangat unik bentuknya. Bentuknya itu kebetulan tanamannya cuma satu dan nggak punya basal. Saya udah ngebooking jadi belum ready. Jadi Rainwardiananya itu daunnya hampir kayak pedang, nggak setebel ini, tipis-tipis tapi banyak. Terus rata-rata tumbuhnya nyengat ke atas kayak gini. Jadi bentuknya kayak pohon palem kecil. Dan kalian bayangin kalau teman-teman Google Nepenthes glabrata, relatif bentuknya kayak gitu. Terus tendrilnya juga banyak, kantongnya banyak, jadi bagus. Jadi bisa dibilang itu adalah Rainwardiana yang varian rosette form atau compact form. Jadi tumbuhnya benar-benar ngeroset, daunnya pedang, tajam-tajam, kecil-kecil ke atas. Nah, ini ada, walaupun bukan Rainward, tapi saya ambilin ya, relatif mirip. Mungkin buat gambaran. Kira-kira kayak gini lah bentuknya, cuman daunnya rapet banget. Daunnya banyak, bentuk mahkota, cakep deh, nggak kelihatan kayak nepe. Cuman daunnya kecil-kecil kayak gini, rame, kantongnya juga nggak sampai gede banget tapi rajin. Segini-segini juga. Nah, itulah uniknya Rainwardiana ya. Nah, kemudian keunikan Rainwardiana juga dia terkenal sebagai nepe yang punya dua mata di dalamnya. Nah, kita lihat ya, cuman dua mata itu nggak selalu ada. Posisinya juga beda-beda. Sebenarnya sih di tempat saya belum pernah lihat ya. Mungkin ada pengaruh suhu dan lain-lain. Kalau di Highland, terutama di tempatnya Cimacan, Om Yanto itu banyak kan ada matanya. Ah ya, ini matanya tuh. Kelihatan nggak? Nah, titik dua yang gelap ini. Tuh. Nah, kenapa bisa timbul dua mata kayak gini tuh? Kelihatan ya, kiri sama kanan kayak tai lalat. Ini karena nggak ada lapisan waxnya. Makanya warnanya gelap. Lapisan sekitarnya yang lebih pucat itu adalah lapisan wax yang mencegah serangga bisa naik. Jadi biar licin. Nah, ini kata para peneliti belum diketahui gunanya. Kenapa bisa bentuk dua mata kayak gitu. Nah, cuman kalau dari saya yang orang medis, mungkin kemungkinan ini terjadi karena peristiwa pembentukan atau pembelahan selnya pada waktu bentuk kantong. Karena waktu saya di kedokteran tuh saya juga banyak belajar, banyak organ-organ di kita yang meninggalkan bekas pada saat proses pembentukan ya. Contoh paling gampang adalah kalian dengan menggunakan lidah raba langit-langit kalian. Itu ada sebuah garis di tengah. Nah, itu adalah bukti peninggalan bahwa kita mulai membelah dan menyatu di situ. Sama kayak apa tengkorak kita ya, itu banyak belahan-belahan yang mengindikasikan bahwa nanti bersatu pas di tengah situ. Itulah kehebatan geometri alam ya. Jadi mau gimana pun alam semesta ini diatur oleh sebuah rumus geometri yang sudah sangat pasti. Cuman itu udah ilmu yang kontroversial ya, scientific banget. Nah, cuman sayangnya si mata unik ini nggak eksklusif, cuman milik Rainward.
Nah, contohnya ada di mana? Jadi si mata ini juga ada di apa? Nepenthes angasanensis, Nepenthes mickae, dan banyak juga di Nepenthes tobaica. Jadi Tobaika itu kayaknya kalau si Rainward ini kan gulma ya di lowland. Kalau Tobaika itu gulmanya highland lah kira-kira. Makanya dia relatif adaptif juga dan sering kesaru sama Toba. Sama Rainward. Cuman kalau teman-teman udah sering lihat karakternya pasti udah bisa bedain ya Rainward sama Toba. Cuman yang paling utama dari ampleksi kaulnya ini. Kalau si Rainward lebih ketara. Sedangkan kalau di Sumatera sendiri si Rainward ini simpatris sama Nepenthes eustakia. Jadi hybrid alamnya juga banyak. Nah, jadi suka banyak orang bingung, tapi memang bentuknya mirip. Kita lihat bentar ya. Nah, tadi saya ambil dulu Nepenthes eusnya ya ketinggalan, jadi cuman buat comparison aja sih sebenarnya. Nah, ini adalah eustakia, pemberian dari Pak Yagi saya, Pak Mul, terima kasih. Nah, kita bandingin aja. Ini di Sumatera mereka banyak tumbuh simpatrik atau barengan. Kelihatan banget ya bedanya. Kalau si Eus dia lebih bulat, lebih spatul daunnya dibandingkan dengan Rainward. Apalagi pas sudah ngantong kelihatan kalau Eus itu salah satu nepe yang bentuknya simple tapi elegan menurut saya. Ini juga sebenarnya adaptif di lowland tapi butuh kondisi yang sangat stabil, nggak boleh fluktuatif, rawan stres dia si Eus. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu ya untuk Rainwartiana kali ini. Ingat, jangan terlalu meremehkan Rainwartiana, karena saya berpendapat, bahkan beberapa teman saya, ada yang orang Bandung juga, dia fanatis banget, dia nggak rela kalau Rainwart itu dihina-hina sebagai nepe yang murahan, nepe yang jelek. Padahal dia sendiri adalah kolektor nepe-nepe mahal, EP dan BE. Tapi dia lucunya salah satu favoritnya adalah Rainwartiana. Jadi ini worth it banget karena kalau Mirabilis itu kan relatif kurang bagus buat bahan hybrid karena dia karakter daunnya pasti kuat banget. Tapi kalau si Rainward ini kan karakter daunnya relatif cantik ya kayak Nepe Highland. Dan menurut saya sih lebih badak daripada Mirabilis. Kenapa? Kalau dari pengalaman saya menghandle punya teman-teman atau beberapa pedagang itu kan banyak yang jual Mirabilis cabutan. Itu rawan banget stres mati. Tapi kalau Rainward cabutan, di repotting, diapain gitu aja, nggak akan seriskan oleh Mirabilis. Jadi kalau saya pribadi, saya agree kalau Rainwartiana ini adalah bahan hybrid yang lebih cocok kalau teman-teman mau memberi kekuatan lowland yang sangat bandel, sangat badak untuk hybrid-hybrid. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu. Semangat ya dalam mengkoleksi nepe. Thank you.